Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana keimanan kepada Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh berkah, di hari Jumat, di mana merupakan hari yang mulia bagi kaum muslimin, yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ayyam, induk para hari yang kita lewati dalam sepekan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini diberikan kemudahan, taufiknya untuk bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amal saleh dan memaksimalkan diri kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap pula kepada Allah Azza wa Jalla diberikan taufik untuk kita bisa mengikuti syariatnya dan mengamalkan sunnahnya, dan kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Keluarga muslim dimanapun berada, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kembali kita akan membahas kelanjutan hak orang tua terhadap anak yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di antara hak orang tua terhadap anak adalah bakti yang diberikan anak kepada orang tua. Yang kedua adalah al-ihsan, dengan seluruh makna-makna ihsan, dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita berikan kepada orang tua kita. Kemudian kita mendoakan mereka baik di dunia maupun setelah mereka meninggal di dunia ini. Kita doakan kebaikan, kita doakan ampunan, rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk mereka. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa ketika orang tua yang sudah meninggal dunia kita doakan, kemudian Allah angkat derajat mereka di sisi Allah, Allah muliakan mereka sampai mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, anna li hadza, dari mana semua ini aku dapatkan, amal apa yang menjadikan aku seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waladuka astaghfara laka. Ini merupakan doa istighfar yang telah dipanjatkan oleh anakmu, istighfar yang telah diucapkan oleh anakmu untukmu. Ternyata kebaikan amalan istighfar itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian pagi ini kita akan melanjutkan di antara hak orang tua juga adalah takrimul walidaini, yaitu di mana kita memuliakan orang tua kita. Memuliakan dengan penghormatan, dengan pengagungan, dan penuh dengan segala cinta kasih di dalam diri kita kepada mereka. Hal ini dapat kita ambil dari sebuah kisah yang Allah sampaikan di dalam surat Yusuf ayat 99, di mana akhlak memuliakan orang tua telah dicontohkan oleh Yusuf alaihi salam. Allah tabaraka wa taala berfirman, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin. Tatkala saudara-saudara Yusuf atau mereka
sampai di kota Mesir. Tatkala mereka tiba bertemu dengan Yusuf, maka Yusuf merangkul orang tuanya dan berkata kepada mereka, masuklah ke Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Insya Allah dalam keadaan aman. Dari ayat yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fiddin, keluarga muslim dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita di mana kedatangan ayahnya Yakub alaihissalam bersama saudara-saudaranya di kota Mesir. Dan Yusuf alaihissalam telah menyambut kedatangan mereka dan telah meninggalkan aktivitas-aktivitasnya dalam rangka menyambut kedatangan saudara-saudaranya bersama ayahnya. Tatkala Yusuf alaihissalam mendapatkan berita bahwa mereka sudah dekat mau sampai ke kota Mesir, maka Yusuf alaihissalam keluar, artinya menyongsong. Tidak hanya menunggu di rumah di istananya, namun Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari istana menyongsong, litalaqihi wa wa ashba wa awa ilaihi abawaihi wa rafa'ahu ma'al al-ash. Sebagaimana dikisahkan dalam ayat ini, di mana Yusuf alaihissalam keluar dengan dan menyambut ayahnya, keluarganya, menyambut saudara-saudaranya. Maka ini merupakan sebuah pelajaran mahal dari Yusuf alaihissalam untuk kita semua kaum muslimin, di mana ketika orang tua kita tiba, ya ingin berkunjung ke rumah kita, melihat anak cucunya, lalu kemudian kita sebagai anak atau kita sebagai menantu di rumah hendaklah memberikan penghormatan dengan kedatangan orang tua kita, dengan kedatangan ibu bapak kita ke rumah. Maka kita senang dan kita sambut mereka. Kita siapkan tempat, kita sambut dengan makanan-makanan yang disukainya, dan kita sambut dengan muka yang ceria. Kita berikan penghormatan, pengagungan, bahkan kita berikan tempat istirahat, kita siapkan kamarnya, kita berikan seluruh yang diinginkan. Ya, apa saja yang membuat hati orang tua kita gembira, maka itu layak untuk kita lakukan, karena kita dituntut untuk memuliakan orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita datang, kita sembunyi di kamar, tidak keluar bersama mereka. Mereka ingin cerita dengan kita, sembunyi dan sibuk dengan pekerjaan kita, atau mungkin wajah kita palingkan, tidak memandang kedatangan mereka dan tidak ambil bagian untuk berkhidmat kepada mereka. Ini bukanlah hal yang dituntut. Tetapi ketika orang tua kita datang, atau kita datang kepada mereka, kita sambut dan kita muliakan mereka. Kita muliakan mereka, ya, kita jadikan mereka bahagia dan senang dengan bertemu dengan kita. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, ayat yang mulia tadi memberikan pelajaran mahal juga kepada kita. Wajibnya kita memuliakan orang tua dan mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Kalau dalam sebuah kegiatan atau acara tertentu, jika ada sambutan yang bisa kita sampaikan, maka kita selipkan doa dan kita sampaikan pula pujian terhadap kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah membina kita, yang telah memberikan pelajaran-pelajaran mahal dalam kehidupan ini untuk kita. Dengan penuh kasih sayang, dengan lembut, kita tunjukkan bahwa kita memuliakan mereka. Dan inilah yang harus kita lakukan kaum muslimin, bahwa hak orang tua untuk dimuliakan itu sangat mulia, sangatlah dituntut di dalam agama kita. Di mana kita sekali lagi harus berusaha memuliakan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang bahagia dan senang ketika bertemu dengan kita. Maka mari di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita jadikan bagian yang terpenting yang mesti kita lakukan adalah memuliakan orang tua kita, memuliakan mereka dengan cara menyambut atau menyiapkan makanan yang disukainya, atau kita berikan khidmat sehingga mereka senang dan bahagia. Di antara hak orang tua kaum muslimin kaum muslimat adalah khidmatul walidaini. Setelah al-ihsan ilal walidaini atau birrul walidaini, berbakti, berbuat ihsan, ya, kemudian kita takrimul walidain, kita muliakan mereka.
Yang berikutnya adalah khidmatul walidain. Apa itu khidmah? Khidmat adalah kita berkhidmat, membantu, menyervis, memberikan pelayanan kepada kedua orang tua kita. Di sebuah kisah di dalam surah Al-Qasas ayat 23 Allah gambarkan di dalam kisah itu adalah kisah perjalanan Musa alaihi salam dalam sebuah perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kisah Nabi kisah Nabi Musa alaihi salam. Tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya. Mereka para pengembala yang berkumpul di sebuah sumber air. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua wanita yang sedang menghambat ternaknya. Artinya ada kaum laki-laki yang sibuk memberikan minum ternaknya, namun di belakang mereka ada dua wanita. Maka kemudian ketika itu Musa alaihissalam berkata kepada mereka, kenapa, ada apa dengan kalian begini? Artinya beginilah seorang yang baik, ya, laki-laki yang saleh. Seharusnya ketika kita melihat di situ kumpulan laki-laki, kemudian ada dua wanita atau dua tiga wanita, maka kita harus bertanya. Ini juga panduan dalam kehidupan kita kaum muslimin. Jikalau perempuan saja di situ, ada laki-laki, kita harus bertanya, kenapa kamu di sini? Dalam hal ini Musa alaihissalam ketika melihat seluruh pengembala itu laki-laki semua, kemudian ternyata ada dua perempuan di situ yang ikut pula. Maka Musa berkata kepada mereka, ma khatbukuma, sedang apa kalian di sini? Maka kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami. La nasqi hatta yusdir ri'a. Sebelum pengembala-pengembala itu semua memulangkan ternaknya atau selesai mereka memberikan minum ternaknya. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk kita cari alasan. Ketika tempat itu semuanya laki-laki, kemudian ada anak wanita, maka kita tanyakan, mungkin ada alasan tertentu kenapa dia berada di situ. Dua wanita ini ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, kami ingin memberikan minum ternak kami, dan kami tidak bisa kecuali setelah seluruh pengembala itu selesai. Dan kalau sampai dialog itu di situ saja sudah cukup. Namun kedua wanita ini memberikan alasan keberadaan mereka di situ. Dia mengatakan wa abuna syekhun kabir. Sedangkan bapak kami adalah orang yang sudah usia lanjut. Sudah tua dia. Nah, di sini menjadi sebuah pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa kita boleh berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Apalagi mereka yang sudah tua renta. Mereka yang sudah tidak punya tenaga, ya harus bekerja, memamping tulang, mencari nafkah, maka kita sebagai anak harus berkhidmat, sudah cukup. Minta mereka istirahat. Minta mereka fokus ibadah saja. Minta mereka untuk duduk mengisi waktu mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita anaknya yang bekerja, biarlah kita anaknya yang mencari nafkah. Berkhidmat kepada orang tua adalah haknya. Berkhidmat kepada mereka adalah hak ayah dan bunda. Berkhidmat kepada mereka adalah tuntunan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat kita ambil pelajaran pula bahwa yajibul qiyam ala khidmatil walidaini wa riayatihim kama yajib wa bi khassa fi sinil kabir. Wajib bagi kita untuk berkhidmat kepada kedua orang tua kita dan memperhatikan mereka sebagaimana wajibnya kita, atau lebih khususnya di saat usia yang sudah lanjut. Kenapa demikian? Li'annahuma ahwaja ma yakuna li abnaihima fi tilka sinin. Karena pada saat itu
orang tua kita lebih membutuhkan bantuan kita, lebih membutuhkan pertolongan kita, apalagi di usia tua, tidak bisa lagi bekerja, badan sudah mulai lemah, tulang-tulang sudah mulai terasa lemah, pandangan sudah mulai tidak lagi sempurna, pendengaran juga demikian, dan seterusnya. Maka di saat seperti itu, anak harus hadir berkhidmat untuk mengambilkan air, mungkin untuk memasak masakan makanannya, atau mencucikan baju dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak yang memiliki waktu cukup ya, untuk berkhidmat, maka berikanlah khidmat kepada mereka. Bukan sebaliknya, bukan malah menjadikan mereka orang yang sibuk bekerja di rumah kita. Ada sebagian orang yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu di rumahnya, ya, tanpa dia rasa itu adalah perkara yang tidak baik. Ya, seakan dia yang harus mengerjakan itu semua. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, mari kita berkhidmat kepada kedua orang tua kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan bahwa kita adalah anaknya yang wajib memberikan khidmat kepada kedua orang tua kita. Oleh itu, ikhwani, keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hak orang tua kita adalah berkhidmat kepada mereka. Ya, hari ini alhamdulillah bisa banyak kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nih, berkhidmatlah kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, ya, yang masih membersamai mereka, walaupun mungkin beda jarak tempat tinggal, masih bisa insyaallah kita berkhidmat kepada mereka dengan cara mengirimkan sesuatu yang bisa membuat mereka senang, atau mengirimkan uang belanja yang mana mereka menunggu penghasilan dari anak-anaknya yang telah bekerja. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, tak lupa pula kita di antara hak orang tua, sedikit kita ulang, adalah mendoakan mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba untuk mendoakan orang tuanya, walaupun dalam hal ini bukanlah ta'asi bi Ibrahim dalam bab ini, tidak. Tapi Ibrahim sudah rujuk bahwa Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-salah wal hidayah kepada orang tuanya. Ya, agar Allah berikan kepada kedua orang tuanya petunjuk, agar Allah berikan kepada kedua orang tuanya, kepada bapaknya adalah as-salah wal hidayah, agar Allah berikan jalan kebaikan, jalan petunjuk kepada ayahnya. Dan di antara hak juga yang mesti kita, ini yang penting, yang paling kita lakukan, dakwah. Da'watul walidaini ila Allah taala. Kita mengajak, mendakwahi orang tua kita, ya. Mendakwahi mereka, ya. Orang tua kita mungkin dari strata pendidikan atau ilmu agama mungkin tidak seperti kita hari ini. Maka mereka ketika ada terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan di dalam beragama kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mendakwahinya. Jangan diamkan kesalahan orang tua kita, tetapi kita wajib memperbaikinya. Bahkan kita ajak kepada ikhwah-ikhwah yang sudah mengaji, yang sudah faham dengan agama ini, bahwa harus berdasarkan dalil, dibangun di atas cinta, raja dan rasa takut kepada Allah. Harus dibangun agama ini berdasarkan tauhid yang benar. Apabila sudah belajar seperti ini dengan baik dan dia faham, maka kemudian kalau orang tuanya masih dalam kesyirikan, di dalam kemaksiatan, atau masih meninggalkan sholat, ya maka wajib bagi anak untuk mendakwahi orang tuanya. Hal ini sebagai dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 74. Ketika Ibrahim alaihissalam, ya, wa idh qala Ibrahim li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau akan menjadikan berhala ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, aku melihat, ya, dirimu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Coba lihat bagaimana Ibrahim peka, Ibrahim perhatian, Ibrahim mendakwahi ayahnya, karena dia tahu apa yang dilakukan ayahnya itu salah. Dan kalau anak mengetahui ayahnya salah, tidak memperbaiki, ini bukanlah bentuk bakti yang baik, tetapi ini memberikan peluang bagi orang tuanya untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwahilah orang tua kita, karena mendakwahi orang tua adalah pesan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ibrahim telah mencontohkan di sini. Wa fi hadzal ayati da'watun min Ibrahim al-Khalil ila abi, aw li abihi. Dalam ayat ini dakwah Ibrahim kepada ayahnya. Wa wa'adha lahu li ibadatillahi wa tarki ibadatil asnam. Memberinya nasihat dengan beribadah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Wa zajara Ibrahim abahu an tilkal alihah. Bahkan Ibrahim ya memberikan perkataan kata-kata yang keras ya kepada ayahnya terhadap berhala yang disembah. Wa nahahu anha falam yantahi. Ya waqad tasa'ala Ibrahim alaihissalam bi ta'ajjub min fi'li abihi faqala Ibrahim, apakah engkau menyembah berhala yang mana berhala ini adalah tidak memiliki apa-apa, kekuatan apa-apa? Maka kemudian Ibrahim sebagaimana kisah yang masyhur ya, yang mereka lakukan, yang dia lakukan ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala, maka kemudian dia ditinggalkan salah satu dari yang besar. Ya, maka kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, yang menghancurkan adalah yang paling besar. Kisah ini kaum muslimin, di mana dalam kesesatan yang seperti itu, Ibrahim tetap saja mendakwahkan orang tuanya. Ibrahim tetap saja memberikan perhatian kepada orang tuanya, karena ini merupakan tugas agama yang mulia. Kita anak yang sudah ngaji, yang sudah faham dengan syariat, jangan biarkan orang tua kita tersesat, jatuh dalam kubang maksiat, atau mereka ini melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi berikanlah perhatian, paling tidak doa yang sungguh-sungguh dari lisan kita untuk hidayah orang tua kita. Dan kita berikan masukan-masukan dengan cara yang bijak. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimanapun hari ini Anda adalah anak yang terpandang, memiliki gelar yang tinggi, ya. Namun ketika Anda di depan ayah, depan bapak, Anda seperti anak yang sejak kecil dulu. Tidak akan peduli orang tua kita bahwa kita sudah profesor dan doktor. Kamu adalah anak dari dia. Maka itu ikhwani, sikap yang baik adalah mendakwai orang tua, bukan membiarkan kesalahannya. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim yang mendakwai ayahnya tadi dapat kita ambil pelajaran pula. Yang pertama, da'watul aba bi adabin ila salati illam yakun ahaduma yusalli. Mengajak orang tua dengan adab, bi adabin ila salat, dengan adab untuk mengerjakan salat. Diajak. Dakwah itu mesti dengan cara yang baik. Kebaikan yang tidak disampaikan dengan cara yang baik, bisa jadi kebaikan itu akan ditolak orang. Kebaikan mesti disampaikan dengan cara yang baik. Tidak dengan cara brutal. Tidak dengan cara yang tanpa dibalut dengan adab. Tapi dakwah itu harus disampaikan dengan adab yang mulia, dengan akhlak ya yang indah, sehingga orang tua kita pun mau mendengarkannya. Ya, yang kedua, da'watul ibn li abihi wa aw ummihi ila khal'il munkarat idza kana yaf'aluha kazina aw syurbil khamar la'bil qimar aw sariqah. Dakwah seorang anak kepada bapaknya atau ibunya ya untuk meninggalkan segala bentuk kemungkaran-kemungkaran seperti zina, ya kemudian minum khamar, main judi, ya mencuri dan lain sebagainya. Mimma yu'addu minal munkarat allati taghdib Allah taala. Kemungkaran ini akan mengundang murkanya Allah. Falaysa aiban ayad'uhuma lillahi ta'ala thali awamirihi wal khudu'i lahu wa adam ighdhabihi. Ya, bahwa kita sekali lagi tidak boleh membiarkan kesalahan itu ya berlarut-larut, tetapi kita sejak awal kita perbaiki. Kita ingatkan, jangan sampai itu menjadi kebiasaan di dalam kehidupan orang tua kita, ya. Kemudian da'watul ab ila tasadduq bi juz'in min malihi lil fuqara wal muhtajin idza kana ghaniyan wa ghairuhu min al umuri allati turdillahi ta'ala fi asrina katsirun min hadhil hala. Mendakwai da'watul ab ila tasadduq bi juz'in min malihi, ya mendakwai orang tua untuk bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada mereka untuk para fakir dan miskin yang membutuhkan, ya yang membutuhkan. Oleh itu ikhwani,
uh, mendakwai orang tua itu adalah wajib, namun dakwah harus dibungkus dengan cara yang baik. Kemudian uh, anak mesti mengingatkan orang tua dari jenis-jenis kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ya, dakwahkanlah orang tua kita, ajaklah mereka kepada jalan sunnah ini, kepada agama Islam ini. Ya, agama yang satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka, dakwahi mereka. Ya, dakwahi mereka. Mungkin dengan cara pendekatan-pendekatan, bisa berupa hadiah yang kita berikan, bisa kata-kata indah atau sikap mulia yang kita berikan kepada mereka. Maksimalkan. Setiap kali bertemu, orang tua kita senang kepada kita. Berikan senyum Anda, berikan harta Anda, berikan itu semuanya. Karena dalam rangka mendakwah mereka. Ta'liful qulub. Kita ikat hatinya, kita jinakkan hatinya, sehingga dia siap mendengarkan apa yang kita sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Di antara hak berikutnya orang tua adalah ar-rahmatu bil walidaini. Rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang kepada mereka. Allah Ta'ala katakan dalam surah Luqman, dalam surah Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 24 ini. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah kepadanya, waqul, wahai Rabbku, Rabbirhamhuma, kasihinilah mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mengasihini, telah mendidikku sejak kecil. Berkasih sayang, berlemah lembut, ya, merendahkan diri di hadapan orang tua adalah kebaikan. Adalah kebaikan yang mesti kita lakukan. Kasih sayang kita tunjukkan. Jangan bentak orang tua kita. Jangan diberikan kata-kata yang kasar. Jangan diusir dari rumah kita. Jangan. Tapi buatlah mereka senang. Buatlah mereka bahagia. Dengan cara berkhidmat kepada mereka. Buatlah mereka ya orang-orang yang bangga dengan memiliki kita. Bangga dengan anak-anaknya. Oleh itu ikhwani, dalam ayat surah Al-Isra 24 ini, wujubu tawadu' lahuma bil fi'li fi kibarihima wa 'inda wafatima. Hendaklah kita bertawadu, ya tawadu, merendahkan diri kita ketika mereka sudah tua renta atau ketika mereka telah wafat. Tawadu. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketawaduan. Wal ahaditsul warida fi dzalika katsir. Hadis tentang ini banyak sekali. Ya, tawadu, kasih sayang. Ya, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memuliakan mereka. Jangan pernah menyusahkan mereka. Jangan pernah membuat mereka ini selalu stres dengan kita. Tapi buatlah mereka senang, bahagia dengan kita. Ya. Buatlah mereka bahagia dengan kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, kasih sayang pada orang tua adalah bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari yang, di bulan-bulan yang indah ini, ya, bulan yang akan masuk ke bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, di mana ada sebuah bulan yang sangat indah, ya. Kemudian jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita korbankan atas nama orang tua kita korbankan mereka, kita bayarkan, kita berkhidmat kepada mereka, dan kita kasih sayang sama mereka. Ya, tunjukkanlah kasih sayang kita sama orang tua kita. Ya, tunjukkanlah kasih sayang kita kepada mereka. Ya, ada sebuah kisah yang menarik di zaman dahulu bahwa di antaranya adalah Uwais Al-Qarni yang ma'ruf dengan orang yang sangat dikenal di langit dan walaupun di bumi ini tidak dikenal orang. Orang yang ma'ruf di langit, suaranya terdengar, lantunan doanya itu mustajab, ya, dikenakan memang baktinya kepada orang tuanya. Kasih sayang yang luar biasa. Kenapa yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini tak akan bisa membalas jasa baik mereka. Dikisahkan pula seorang laki-laki yang menggendong orang tuanya dari kota Yaman menuju kota Mekah, kemudian berkeliling di Ka'bah selama 7 kali. Ya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada sahabatnya, apakah dia telah membayar jasa baik orang ibunya sejak kecil? Maka kemudian dijawab bahwa satu talqah, satu
tarikan nafas yang dilepaskan oleh ibu dalam rangka melahirkan dia tidak akan pernah belum bisa membayar apa yang sudah dia kerjakan. Bayangkan, menggendongnya dari Yaman sampai di kota Mekah, tawaf di Ka'bah, digendong orang tuanya. Ternyata apa yang dilakukan itu? Wala talqa wahidah, tak akan bisa membayar satu tarikan nafas seorang bunda ketika melahirkan. Ya Allah. Maka ternyata bakti itu sangat indah dan mesti kita coba untuk aplikasikan dalam kehidupan kita. Oleh itu ikhwan wa akhwat fillah, ketika Rasulullah SAW ditanya, ma haqqul walidaini ala waladihima, qala huma jannatuka wa naruka. Bahwa orang tua itu adalah bapak dan ayah dan bunda itu adalah bagian dari kehidupan kita dan dia adalah surga dan neraka kita. Kalau kita ingin surga Allah, baktikanlah, tunjukkanlah kasih sayang kita, tunjukkanlah bakti kita, tunjukkanlah perhatian kita. Tapi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang jauh dari surga Allah, maka jangan lakukan hal yang tadi. Oleh itu ikhwan wa akhwat fillah, keluarga muslimin milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi hak orang tua di dalam kehidupan, berkasih sayang kepada mereka, kemudian mendakwahi mereka, ya, kemudian mendoakan mereka, kemudian yang menjadi penting adalah kita berkhidmat kepada mereka dan kita takrimul walidain dan memuliakan mereka. Ini mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi pelajaran mahal dalam hari-hari kita kaum muslimin, sehingga insya Allah kalau kita berbakti dengan maksimal, kalau kita tunaikan hak orang tua kita dengan baik, insya Allah surga itu dekat dengan kita. Karena ridho orang tua akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, murka orang tua akan mengundang murkanya Sang Pencipta kepada kita. Ridho Allah fi ridhol walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung dengan ridhonya orang tua kita. Dan murkanya Allah Azza wa Jalla pun bergantung dengan murkanya orang tua. Maka jangan pernah kita membuat mereka durhaka kepada kita, murka dengan kita, ya, tidak senang dengan kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita melalui doa-doa orang tua kita, melalui amalan-amalan yang kita berikan kepada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita orang-orang yang mampu untuk berbakti kepada orang tua kita, mampu untuk memberikan kasih sayang, berkhidmat, memuliakan dan berihsan kepada orang tua kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi keluarga muslim dan keluarga kita semua dan Allah jadikan kita orang-orang yang mampu untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan, ya, dari kebaikan satu kepada kebaikan berikutnya dalam rangka bakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala alam bisawab. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya, untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita diskusikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita tutup kajian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Bagaimana dengan anak saya Ustaz yang sudah mempunyai keluarga sendiri, tetapi dalam hal ketaatan, dalam hal ini anak saya adalah seorang laki-laki Ustaz. Dalam hal ketaatan, beliau lebih mendahulukan istrinya dengan alasan beliau bertanggung jawab penuh dengan istrinya. Ini seperti apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu yang bertanya, saya tidak bisa melihat dalam ketaatan seperti apa. Nah. Apakah di dalam permintaan istri seorang anak ibu lebih mendahulukan daripada permintaan sang ibundanya sendiri, atau seperti apa, ya? Kalau seandainya ada permintaan orang tua, lalu kemudian anaknya tidak mau melakukan permintaan itu dikarenakan masukan-masukan atau bisikan-bisikan seorang istri, nah tentu ini perlu dinasihati. Tentunya permintaan ibu adalah dalam perkara yang mubah.
dalam perkara-perkara kebaikan, tidak dalam perkara-perkara yang haram. Maka dia wajib untuk taat kepada kedua orang tua. Andai misal orang tua minta untuk datang, ya paling tidak menjenguknya sekali sepekan, minimal, atau sekali dalam sebulan. Tapi istri bilang tidak perlu sekali sebulan, mungkin sekali 3 bulan. Nah dalam hal ini tentu anak perlu dinasihati. Dalam hal ini salah, kecuali memang ada uzur syar'i yang tidak bisa membuat datang untuk berkunjung ke rumah orang tua. Atau misal yang kedua, anak diminta untuk membantu keuangan ayah karena mungkin ayah yang sudah sakit tidak bisa lagi bekerja, ya diminta untuk membantu keuangan makan, nafkah, kebutuhan harian orang tua. Tapi ternyata ini tidak dibolehkan oleh istri. Tentu ini seorang anak tidak boleh taat dan tidak boleh berhenti untuk membantu orang tua. Tapi sebaiknya anak harus membantu orang tua karena tidak boleh putus hak orang tua dari kita, apalagi di dalam memberikan nafkah. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di antara hak orang tua adalah an-nafaqatu alaihima. Kita memberikan nafkah walau sedikit. Apalagi ketika kondisi orang tua kita dalam kondisi yang membutuhkan. Dalam kondisi yang membutuhkan atau dalam kondisi yang sulit, maka ini wajib untuk kita bantu. Oleh itu kepada saudara yang kondisinya seperti ini, maka sadarlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kepada Allah atas segala bentuk kesalahan-kesalahan ini. Istri betul mesti diminta pendapatnya, mesti diminta sarannya, namun tidak segala apa yang disampaikan istri bisa kita aminkan, apalagi terkait dengan bakti, ya, terhambatnya bakti kita kepada orang tua kita. Oleh itu kita selalu harus berusaha selalu agar kedua orang tua kita tetap kita jaga dalam bakti kita, dan istri kita pun kita berikan apa yang diinginkan. Jangan sampai istri menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini wahai para wanita kaum muslimin, kaum muslimat, ya, jangan sampai Anda menghalangi suami Anda untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan mesti disupport, diberikan semangat agar selalu meningkatkan bakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya dan bisa dipahami juga hendaknya oleh anaknya yang saat sekarang mungkin saja atau barangkali saja sedang mendengarkan kajian kita ini. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kalau kita bersedekah tapi tidak atas nama orang tua, apakah pahala sedekah kita tersebut didapat juga oleh orang tua kita Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Naam. Ketika kita berbuat baik dan ketika kita melakukan amal, ya, ini termasuk salah satu kebaikan juga yang akan didapatkan oleh orang tua kita, ya. Karena anak adalah bagian dari orang tuanya. Oleh itu, sebaiknya ketika Anda bersedekah, maka khususkan, sebutkan, niatkan untuk orang tua kita. Sebaiknya Anda niatkan untuk orang tua kita. Dikhususkan secara umum, ya, kebaikan anak secara umum saya katakan, maka orang tua kita mendapatkan. Karena kebaikan anak akan didapatkan oleh orang tua secara umum. Namun ketika amalan-amalan tertentu, sebaiknya Anda harus meniatkan untuk orang tua, ya, sehingga pahalanya langsung tersampai kepada kedua orang tua kita. Ya, sebaiknya ketika kita bersedekah, ya, maka ini kita niatkan untuk orang tua kita. Ya, ketika kita membantu orang-orang fakir miskin, maka kita niatkan pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita. Secara umum na'am, tapi apabila amal-amal khusus, maka hendaknya kita meniatkan
untuk kedua orang tua kita. Allah taala alam bisawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami juga. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam hal hak orang tua terhadap anak, apakah juga termasuk dalam menentukan cita-cita ataupun pilihan hidup? Seperti Ustadz, setelah saya tamat dari pendidikan perguruan tinggi, saya ingin menjadi seorang pedagang. Tetapi orang tua menginginkan saya menjadi seorang pegawai negeri. Manakah yang harus saya ikuti Ustadz? Apakah ini jika tidak mengikuti termasuk kedurhakaan juga Ustadz? Apakah termasuk hak orang tua ya dalam menentukan cita-cita seorang anak? Nah, orang tua sebagai ayah bisa saja dia berharap kepada anaknya menjadi PNS atau menjadi pegawai dalam sebuah perusahaan, bisa saja harapan itu ya. Tapi jika kemudian seorang anak tidak sampai pada titik yang diinginkan orang tuanya, cita-cita orang tuanya atau harapan orang tuanya, ternyata memang muyulnya keinginan dia bukan pada PNS, apalagi dalam harus membayar untuk menjadi PNS gitu kan, apalagi dia harus melakukan sogokan dan lain sebagainya. Tentu ini tidak bertentangan dan tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Anak yang mencoba untuk mengikuti arahan orang tua ini baik. Misalnya tadi kamu ikutlah nak kuliah dia. Setelah itu nanti kamu ikut tes nak, ikut tes. Namun kemudian jika seandainya kita tidak ditakdirkan untuk masuk, ya tidak ada masalah. Ya. Ternyata Anda punya keinginan sendiri untuk berdagang atau untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Ini tidak ada masalah insyaallah. Namun kita sekali lagi, ketika kita misalnya ingin berdagang, jangan frontal, jangan mematahkan keinginan orang tua. Lakukan jika seandainya ada jalan. Tapi kalau tidak, ya maka ini tidak jadi misalnya, maka bukanlah menjadi kedurhakaan seorang anak. Atau setelah Anda berdagang, misalnya menjadi pedagang, hendaklah jangan sampai kita cuek dengan orang tua kita, ya. Bahkan tunjukkan bakti kita, karena sesungguhnya yang diarahkan orang tua kita adalah agar kita hidupnya lebih terjamin misalnya. Dalam pandangan orang tua kita begitu. Ya. Pasti kalau orang PNS dia punya penghasilan tetap. Seperti itu bayangan orang tua. Dan menginginkan kita adalah bahagia. Seperti itu. Namun kebahagiaan itu tentu tidak hanya pada satu pekerjaan itu saja. Banyak amalan-amalan atau pekerjaan yang bisa membuat kita secara ekonomi ya bagus. Ya. Bisa saja dengan cara berdagang. Bahkan Nabi menyuruh kita, bahwa kalau ingin kaya itu menjadi pedagang. Karena di pedaganglah pintu-pintu rezeki tadi itu. Maka silakan. Tapi ketika Anda berdagang, ingat, dagang dengan jujur, dagang dengan amanah, dan ketika mendapatkan hasil sukses Anda, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua kita dengan cara memberi kepada mereka, dengan cara memberikan bantuan kepada mereka, ya. Dengan cara memberikan bantuan kepada mereka. Insya Allah kalau hal ini tidak akan menjadikan kita orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Tentu dengan cara yang baik kita sampaikan, dengan cara yang tulus, dengan cara yang tawadhu, penuh kasih sayang, penghormatan, pengagungan kepada kedua orang tua kita. Allah taala al-bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke satu pertanyaan terakhir Ustaz, dari Ummu Hana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada ungkapan, apakah ungkapan ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Anak laki-laki harus lebih dekat sama ibunya dan sebaliknya anak perempuan harus lebih dekat sama ayahnya. Naam Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wallahu ta'ala bisawab. Namun memang di dalam pendidikan bahwa semua anak harus dekat kepada kedua orang tuanya. Baik anak laki-laki harus dekat kepada keduanya. Anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya pula. Dan begitu juga sebaliknya, seorang anak perempuan harus dekat dengan ibunya. Dan pada umumnya harus dekat.
baik kepada ayah maupun kepada ibu. Ya, tidak dibatasi. Kedekatan-kedekatan itu akan memberikan pengaruh ke dalam jiwa anak atau kepribadian anak. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kisah kedekatan Yusuf dengan Yakub. Ya, dia dekat dengan ayahnya. Bukan berarti dia tidak baik, tidak. Karena hari ini terkadang bahwa menjadikan dekat dengan ibu, karena anak laki-laki itu harus dekat dengan ibu karena nanti akan lebih baik. Anak-anak perempuan harus dekat dengan ayah, biar anak agar lebih baik gitu. Tidak jaminan juga, tidak jaminan. Ketika Yusuf dekat dengan Yakub alaihissalam, coba lihat betapa kedekatan Yusuf dengan Yakub memberikan benteng bagi dirinya dari kemaksiatan. Ketika maksiat di depan matanya, tidak ada jalan kecuali pertolongan Allah, maka Allah hadirkan wajah Yakub. Ya, para ulama mengatakan di dinding rumah tersebut dihadirkan wajahnya, teringat ayahnya langsung. Ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Dan Yakub berkata kepadanya dalam keadaan marah, bahkan di riwayat mengatakan menggigit jari, apakah kau melakukan pekerjaan keji ini wahai Yusuf? Lalu Yusuf teringat dan kemudian dia bangun dan akhirnya dia selamat dari kemaksiatan tersebut. Dan begitulah kedekatan kalau dibangun, insya Allah manfaatnya luar biasa terhadap orang tua, terhadap anak itu. Yusuf sebagai contoh. Masih ada contoh yang lain, Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Kedekatan yang dahsyat dibangun. Ibrahim tinggal di Syam, Ismail tinggal di Mekah. Jarak yang tidak dekat. Tapi kedekatan Ibrahim dengan Ismail sungguh luar biasa. Anak laki-laki dengan ayah, bukan anak laki-laki dengan perempuannya, dengan ibunya. Tetapi anak laki-laki dengan ayahnya mesti dekat. Dan tentu kedua orang tua juga harus mesti dekat. Kedekatan masing-masing akan memberikan pengaruh. Ya, apalagi orang tua, seorang ibu harus dekat kepada kedua anaknya, laki-laki dan perempuan. Karena ibu adalah sebagai madrasatul ula. Dia adalah sebagai orang yang pertama memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, mengayomi, memberikan kasih sayang kepada anaknya, memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Allah ta'ala sawab bahwa kedua anak laki-laki dan perempuan mesti dekat kepada kedua orang tuanya. Jangan dipisah-pisahkan, karena masing-masing memiliki potensi dan masing-masing memiliki bagian yang mesti dilakukan. Ya. Masing-masing memiliki peran-peran untuk pengukuhan anak. Ya. Mendidik anak laki-laki ada caranya khusus, dan mendidik anak perempuan juga demikian, ada pola dan caranya berbeda dengan pendidikan anak laki-laki. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk mendidik mereka, dan Allah kumpulkan kita di dunia dengan kebahagiaan iman dan Islam, dan di akhirat kelak kita dikumpulkan dalam kebahagiaan ya ridha dan ampunan Allah di dalam surganya Jannatul Firdausil A'la. Barakallahu fikum. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan itu sepertinya pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama Ustaz bisa bermanfaat untuk semuanya. Afwan untuk semua. 1,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Insya Allah kita esok akan lanjut kembali dengan lanjutan materi bersama Ustadz di jam dan frekuensi yang sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.